22.000 saham senilai 22 miliar dengan komposisi terdakwa 21.200 saham senilai 21 miliar 200 juta rupiah dan taskin sebanyak 800 saham senilai 800 juta rupiah, serta melakukan perubahan susunan kepengurusan PT Menara Cipta Mulia, yaitu 1. Tamron selaku Komisaris PT Menara Cipta Mulia, 2. Taskin selaku Direktur Utama PT Menara Cipta Mulia, 4. Rahmadi Toha selaku Direktur PT Menara Cipta Mulia, 4. Armansyah selaku Manajer Pabrik PT Menara Cipta Mulia, Perangkap Kepala Teknik Tambang, 5. Ahmad Albani selaku Manajer Operasi PT Menara Cipta Mulia. Untuk melaksanakan operasional kegiatan penambangan CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, terdakwa menugaskan Ahmad Albani untuk melakukan kepengurusan kelengkapan data dan dokumen sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan mengajukan rencana kerja anggaran biaya, baik yang dokumen yang diterbitkan dari dinas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dokumen lain yang diterbitkan di kementerian terkait hingga terbit surat persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya dari Dinas Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Kementerian SDM RI untuk masing-masing perusahaan tersebut. Dan pada tahun 2017 Ahmad Albani diangkat sebagai Manajer Operasi Produksi pada PT Menara Cipta Mulia. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, PT Timah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah pada wilayah Provinsi Bangka Belitung, memiliki wilayah izin usaha pertambangan yaitu sebagaimana termuat lengkap dalam tabel dalam putusan ini, tidak perlu saya bacakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PT Timah Tbk sebagai pemegang izin usaha pertambangan memiliki hak untuk menjalankan usaha pertambangan meliputi kegiatan antara lain eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, dapat diketahui bahwa atas izin usaha pertambangan operasi produksi yang telah diberikan kepada perusahaan pertambangan termasuk PT Timah Tbk, maka IUP operasi produksi telah memenuhi persyaratan tentang A. Nama perusahaan, B. Lokasi wilayah, B. Lokasi pengolahan dan pemurnian, D. Pengangkutan dan penjualan, E. Modal investasi, F. Jangka waktu berlakunya IUP, G. Jangka waktu berlakunya IUP, H. Jangka waktu tahap kegiatan, I. Penyelesaian masalah pertanahan, dan seterusnya sampai huruf X. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara. Menimbang bahwa berdasarkan atas izin usaha pertambangan operasi produksi di atas, maka perusahaan pertambangan termasuk PT Timah Tbk mempunyai hak dalam melakukan kegiatan penambangan hingga melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian atau processing, pengelogaman biji timah menjadi logam timah. Hak melakukan kegiatan penambangan tersebut berimbang dengan kewajiban terhadap pemulihan lingkungan dalam bentuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahap usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan kegiatan pasca tambang merupakan kegiatan yang terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan semenjak tahun 2015 PT Timah Tbk tidak lagi melakukan kegiatan penambangan sendiri di wilayah izin usaha pertambangan, khususnya wilayah penambangan darat, sehingga dalam upaya perolehan biji timah dan upaya peningkatan produksi logam timah, Direksi PT Timah menginisiasi beberapa program, diantaranya program kerjasama dengan mitra jasa pertambangan pemegang izin usaha jasa
pertambangan, program sisa hasil pengolahan, dan program jemput bola. Menimbang bahwa fakta hukumnya perusahaan-perusahaan mitra jasa pertambangan pemegang IUJP untuk memperoleh biji timah selain melakukan penambangan sendiri, juga melakukan pembelian biji timah dari para penambang tanpa izin dan kolektor penambang biji timah hasil penambangan tanpa izin yang bersumber dari wilayah IUP PT Timah Tbk. Adapun jumlah perusahaan mitra jasa penambangan pemegang IUJP yang bekerjasama semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 375 mitra jasa pertambangan adalah termuat atau terurai dalam putusan ini. Tidak perlu saya bacakan. Sejak tahun 2015 sebanyak 69 perusahaan dan di tahun 2022 sebanyak 40 perusahaan. Masing-masing mitra jasa pertambangan tersebut di atas memiliki izin usaha jasa pertambangan yang diterbitkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat 3, pasal 142 ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, junto pasal junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, mengatur bahwa jenis usaha jasa pertambangan meliputi A. Konsultasi perencanaan pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi dan atau keselamatan dan kesehatan kerja. B. Konsultasi perencanaan, pengujian peralatan di bidang penambangan atau pengolahan dan pemurnian. Menimbang bahwa perusahaan mitra jasa pertambangan pemegang IUJP yang melaksanakan kemitraan dengan PT Timah Tbk, kemudian berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 dan pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara, mengatur bahwa pemegang IUP dan IUP operasi produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan pada perusahaan usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan atau stripping, batuan atau tanah penutup yang terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan atau stripping, batuan atau tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan. Dan selanjutnya ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara ayat 3 mengatur bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan dan konservasi mineral aluvial, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan mineral aluvial kepada pemegang IUJP yang diterbitkan oleh gubernur melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan menteri. Menimbang bahwa didasarkan kepada ketentuan di atas, mitra jasa pertambangan pemegang IUJP hanya dapat dikerjasamakan untuk kegiatan usaha jasa pertambangan dan kegiatan pengupasan lapisan atau stripping, batuan atau tanah penutup, dan kegiatan penggalian endapan timah aluvial. Kegiatan pelaksanaan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dengan mitra jasa pertambangan pemegang IUJP, fakta hukumnya adalah melakukan kegiatan penambangan biji timah di wilayah IUP PT Timah, membeli biji dari penambang ilegal dan kolektor biji timah, serta melakukan transaksi jual beli biji timah dengan PT Timah Tbk yang pembayarannya dicatat sebagai pembayaran imbal jasa pertambangan.
Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan pelaksanaan kerjasama kemitraan yang tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 dan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Kerjasama kemitraan yang dilakukan dimaksud juga tidak memiliki persetujuan menteri, baik dalam bentuk persetujuan RKAB maupun dalam bentuk persetujuan lainnya, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan pasal 22 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan mitra jasa pertambangan pemegang IUJP semenjak tahun 2015, 375 perusahaan mitra jasa pertambangan pemegang IUJP tidak pernah menyampaikan laporan terkait kegiatan atau pelaksanaan kegiatan kerjasama mitra jasa pertambangan dengan PT Timah Tbk, baik berbentuk laporan pelaksanaan kegiatan secara tribulan ataupun tahunan kepada Gubernur CQ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 dan pasal 35 ayat 1 huruf D Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pemegang IUJP diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui kepala teknik tambang. Perbuatan dimaksud jelas bertentangan dengan ketentuan tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan, perusahaan mitra jasa pertambangan pemegang IUJP yang bermitra dengan PT Timah Tbk terkait pelaksanaan pembayaran atas perolehan biji timah yang dihasilkan dan dikirimkan kepada PT Timah Tbk sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 harusnya berdasarkan pada akumulasi biaya jasa tambang, biaya jasa manajemen proporsional produksi dan jasa manajemen overproduksi dikurangi perhitungan kewajiban pajak berupa PPh dan PPN. Akan tetapi pelaksanaan pembayaran oleh PT Timah Tbk dilakukan atas dasar jumlah biji timah yang dihasilkan penambang disesuaikan dengan harga pasar timah pada saat transaksi dilakukan yang dicatatkan seolah-olah sebagai pembayaran imbal biaya usaha jasa. Adapun jumlah pembayaran pembelian biji timah yang dilakukan PT Timah Tbk kepada mitra jasa pertambangan pemegang izin usaha jasa pertambangan terhitung semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 adalah sejumlah 10.391.224.913 rupiah. Pembayaran dimaksud tentunya bertentangan dengan ketentuan pasal 55 ayat 5 huruf D Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan pasal 56 ayat 5 huruf D Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan program kemitraan antara pemegang IUJP operasi produksi dengan pemegang IUJP dilarang
didasarkan pada transaksi jual beli mineral aluvial hasil penggalian. Artinya PT Timah Tbk dilarang untuk melakukan pembelian biji timah yang bersumberkan dari wilayah IUP PT Timah Tbk. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pada pertengahan tahun 2017, Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk bersama-sama Muhtar Riza Pahlavi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Emil Emindra selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam upaya peningkatan perolehan biji timah, di samping melakukan program sisa hasil pengolahan, juga melakukan program jemput bola biji timah dari hasil penambangan tanpa izin di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dalam pelaksanaannya mengalami kendala karena para penambang ilegal tersebut tidak bersedia biji timahnya dijual sesuai harga yang ditetapkan dalam rencana anggaran biaya PT Timah Tbk, akan tetapi menginginkan pembelian biji timah berdasarkan harga pasar. Atas keadaan tersebut, Alwin Bahar atas persetujuan Muhtar Riza Pahlavi Tabrani dan Emil Emindra memerintahkan pembelian dilakukan sesuai dengan harga pasar timah saat transaksi dilakukan, bukan berdasarkan pada RAB PT Timah Tbk. Dan kemudian di bulan Februari 2018, Alwin Albar atas persetujuan Muhtar Riza Pahlavi Tabrani untuk pengamanan biji timah dari penambangan SHP tanpa izin yang berada di wilayah IUP PT Timah, diterbitkan Instruksi Direktur Utama PT Timah Tbk nomor 030 dan seterusnya tanggal 7 Februari 2018 tentang pelaksanaan pengamanan aset cadangan biji timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Dalam pelaksanaan instruksi tersebut terjadi perbedaan, di mana pengamanan biji timah tidak hanya dilakukan terhadap penambang ilegal, akan tetapi juga dilakukan terhadap para kolektor yang membeli biji timah dari penambang ilegal yang bersumberkan dari wilayah IUP PT Timah Tbk. PT Timah Tbk melakukan pembayaran biji timah kepada para penambang ilegal dan kolektor tersebut. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan dalam pelaksanaan Instruksi Direktur Utama nomor 030 tanggal 7 Februari 2018 dikarenakan terhadap pelarangan pembelian biji timah secara langsung dari penambang ilegal, perorangan, Tetian Wahyudi kemudian mendirikan CV Salsabila Utama untuk membeli biji timah dari penambang ilegal atau perorangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. Untuk selanjutnya biji timah tersebut dibeli oleh PT Timah Tbk. Pembelian biji timah dari CV Salsabila Utama oleh PT Timah Tbk telah dilakukan pembayaran sejumlah 986 miliar 799.408.690 rupiah. Dan selain pembelian biji timah dengan CV Salsabila Utama, terdapat juga pembelian biji timah melalui perusahaan-perusahaan lainnya, antara lain CV Indometal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri atau dalam kurung KKMM. Agar kegiatan tersebut tidak melanggar hukum, Ahmad Haspani selaku Kepala Unit Penambangan Darat Bangka maupun saat menjabat sebagai Kepala Unit Penambangan Belitung telah menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan atas perintah Alwin Bahar, seolah-olah melakukan kegiatan pengangkutan, padahal kegiatan yang dilakukan adalah pembelian biji timah dari para penambang atau perorangan tanpa izin di wilayah IUP PT Timah Tbk. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 Junto Pasal 34 Ayat 1 huruf F Junto Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan ketentuan Pasal 49 Junto Pasal 35 huruf Ayat 1 huruf F Junto Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang mengatur bahwa khusus untuk kegiatan pengangkutan hanya dapat dilakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan. Dilanjutkan. Ya, kami lanjutkan. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan operasional pertambangan kepada pemegang izin usaha pertambangan termasuk PT Timah Tbk diwajibkan setiap tahun memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. RKAB berisikan aspek pengusahaan, teknik dan lingkungan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tiap tahunnya. Fakta hukumnya, RKAB PT Timah Tbk sejak tahun 2015 tidak memuat adanya kegiatan program kerjasama dengan pemegang IUJP, program pengangkutan sisa hasil pengolahan atau SHP, dan program jemput bola. Hal ini bertentangan dengan kewajiban pemegang IUP sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat 1 Yungto pasal 591 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2018 dan ketentuan pasal 62 ayat 1 Yungto pasal 60 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, mengatur bahwa pemegang UP berkewajiban menyusun dan menyampaikan RKB tahunan kepada Menteri atau Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKB tahunan. Terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak termuat dalam RKB tahunan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri, sebagaimana ketentuan pasal 65 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2018 dan pasal 66 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2020 dilarang dilakukan. Tentunya juga terhadap PT Timah sebagai pemegang IUP. Nimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan khusus RKB CV Velocity Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, terdakwa menugaskan Ahmad Alamani selaku manajer operasional melakukan pengurusan kelembagaan data dan dokumen pengajuan RKB, pengurusan personel RKB oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Amir Syahbana selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima pemberian dari Ahmad Albani selaku General Manager Operasional CV Venusinti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia uang sejumlah 325.998 rupiah dalam kurun waktu sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 5 Maret 2018. Pemberian sejumlah uang tersebut tentunya merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Menimbang bahwa fakta hukumnya CV Venusinti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia tidak sepenuhnya melakukan pertambangan di wilayah UP masing-masing, melainkan memberikan modal dan membeli timah ilegal dari para kolektor penambang tanpa izin atau ilegal di wilayah UP PT Timah Tbk yang dibayarkan berdasarkan volume kilogram per SN per kadar timah, diantaranya melalui Konjung alias Buyung, Ahmad Albani, Hasanci dan Arman Shah. Untuk menutupi ilegal tersebut seolah terdakwa Ahmad Albani, Hasanci dan Konjung alias Buyung melaksanakan program kemitraan izin usaha penambang atau IJP menggunakan perusahaan milik terdakwa selaku pemegang izin usaha pertambangan atau IUP. Terdakwa memerintahkan Hasanci sebagai pemasok biji timah dari kolektor di wilayah Kabupaten Bangka dan Konjung alias Buyung untuk membeli biji timah ilegal dari kolektor yang berasal dari wilayah Desa Lubu Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sedangkan Arman Shah selaku kepala smelter dan Ahmad Albani untuk membeli biji timah dari wilayah Kabupaten Belitung. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan bekerjasama dengan Konjung alias Buyung, Ahmad Albani, Hasanci dan Arman Shah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 61 dan pasal 65 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2018 dan ketentuan pasal 62 dan 66 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan bulan Februari 2018, PT Timah Tbk melakukan pertemuan dengan para pemilik atau perwakilan smelter swasta di Hotel Novotel Pangkal Pinang. Pertemuan dimaksud dihadiri oleh Alwin Bahar, Mokhtar Riza Fahli Fitabrani dengan terdakwa selaku beneficial owner CV Indi Perkasa, Robert Indarto selaku beneficial owner PT Sari Bina Sentosa, Suwito Gunawan selaku beneficial owner PT Stanindo Indi Perkasa, Pandi Lingga selaku perwakilan PT Tinindo Internusa, dan Harvey Mois selaku
mewakili PT Refin Bangka Tin. Dalam pertemuan tersebut Albar dan Mokhtar Rizal Fitri Berani meminta kepada pemilik smelter swasta untuk memberikan bagian biji timah sebanyak 5% kepada PT Timah yang dihitung dari kuota ekspor masing-masing smelter swasta. Hal ini dilakukan mengingat perolehan biji timah yang diperoleh oleh smelter swasta berasal dari penambangan tanpa izin di wilayah IUP PT Timah. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati oleh para pemilik smelter swasta tersebut terdakwa untuk menjual biji timah kepada PT Timah Tbk sebanyak 5%, dan guna mengontrol pengirim biji timah kepada PT Timah, selanjutnya dibuatkan WhatsApp grup dengan nama Neo Smelter. Akan tetapi kemudian dalam pelaksanaan terdapat beberapa perusahaan smelter yang tidak bersedia menjual biji timah kepada PT Timah, sehingga bulan Juni 2018 program pemilihan biji timah sebanyak 5% tersebut dihentikan. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama oleh Alwin Albar, Mokhtar Rizal Fitri Berani, terdakwa Robert Indarto, Suwito Gunawan, Fandi Lingga dan Harvey Mois hingga bulan Juni 2018 bertentangan dengan ketentuan pasal 58, pasal 61 dan pasal 65 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan pelaksanaan pertambangan timah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang dan kegiatan pembelian timah sebanyak 5% dimaksud tidak tertuang dalam RKB tahunan PT Timah Tbk yang telah mendapatkan persetujuan Menteri. Terdakwa dengan menggunakan CV penuh inti perkasa telah menjual biji timah kepada PT Timah yang bukan berasal dari hasil penambangan sendiri. Nimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta kebenaran persidangan dalam pelaksanaan program pengamanan aset cadangan timah di wilayah IUP PT Timah dan kegiatan pembelian timah sebanyak 5% dari perorangan dan smelter swasta, diantaranya terdakwa selaku beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, PT Refinet Bangka Tin, PT Cari Wiguna Bina Sentosa, PT Stani Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa kepada PT Timah Tbk sejak tahun 2017 sampai dengan 2018. Pembayarannya didasarkan pada donasi dan kadar timah mengakibatkan terjadinya pengeluaran dari PT Timah Tbk kepada seluruhnya berjumlah 5.493.415.415.086 rupiah dengan rincian kerugian sebanyak 27.214.440 rupiah, jumlah tagihan sebanyak 5.198.798.209.209 rupiah dikurangi kewajiban PN masukan sejumlah 243.500.609.501.609.910 rupiah terutang PPN terutang sejumlah 243.501.609.910 dan PPh sejumlah 48.700.339.190 rupiah. Nimbang bahwa fakta umumnya dalam penjualan biji timah sebanyak 5% dari CV Venus Inti Perkasa dan penjualan biji timah dalam program sisa hasil pengolahan atau SAFI kepada Timah Tbk, termasuk pembelian timah dalam program kerjasama hasil peralatan processing pengelolaan timah oleh PT Timah Tbk. Terdakwa memerintahkan Sanci, Rudi Hasan, Masa dan Sarudin melalui Ahmad Albani melakukan pengiriman biji timah kepada PT Timah Tbk sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018 dengan rincian sebagai berikut termuat dalam putusan dan dianggap dibacakan. Penerimaan pembayaran oleh terdakwa menggunakan CV Venus Inti Perkasa, Asanci, Rudi Hasan, Armasa, dan Sarudin di atas merupakan penerimaan yang didasarkan atas perbuatan dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Nimbang, tahun 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri SDM RI nomor 1806K dan seterusnya tanggal 30 April 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan setiap perusahaan pertama mengajukan permohonan persetujuan EKB harus memiliki kompeten person atau CV dari seluruh perusahaan pemurnian dan pengelolaan atau smelter timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat itu hanya PT Timah yang memiliki kompeten person, sehingga menyulitkan smelter-smelter swasta melakukan kegiatan pertambangan termasuk penjualan logam timah. Sehingganya kemudian antara bulan Juni 2018 sampai dengan September 2018 PT Refinet Bangka Tin RBT melalui Harvey Mois dan Reza Andriansah
sepengetahuan Suparta menginisiasi pertemuan dengan Mokhtar Rozafali Peter Barani untuk menawarkan kerjasama penglogaman timah dengan pihak PT Timah Tbk. Atas tawaran tersebut disetujui dan dilanjut dengan lakukan beberapa kali pertemuan di Hotel Sofia yang terletak Jalan Gunawarman Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Setelah lakukannya pertemuan kurang lebih sebanyak 4 kali yang dihadiri oleh Harvey Mois, Reza Andreasa, Alvin Albar, Emil Erminda dan Mokhtar Riza Fahli Peter Barani, Abdullah Umar Baswedan telah disepakati tentang biaya pemerolehan biji timah, biaya personal smelter RBT dan biaya pengamanan, biaya CSR dan lain-lain. Untuk peleburan oleh smelter RBT ditetapkan dengan harga sejumlah USD 4.000 per ton dengan kadar 98,5%. Kemudian untuk mencapai kadar 99,9% menjadi tanggung jawab PT Timah Tbk karena logam murni oleh PT Timah itu adalah sebesar 99,9%. Nimbang berdasarkan putusan persidangan berikutnya CV Ponus Inti Perkasa, PT Sari Biguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa mengetahui dapat dilakukannya kerjasama dengan PT Timah Tbk, kemudian mengusulkan kepada tim PT Timah Tbk untuk bekerjasama. Harvey Mois dan Reza Andriansah menghubungi terdakwa Suwito Gunawan, Robert Indarto, Henry Lee serta Fandi Lingga untuk mengikuti pertemuan pada bulan Agustus 2018 di hotel dan restoran Sofia di Jalan Gunawarman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan dihadiri oleh Harvey Mois, Robert Bonu Susatya terdakwa selaku beneficial owner CVI, Ponus Inti Perkasa, Mokhtar Riza Fahli Peter Barani selaku Direktur Direktur Utama PT Timah, Alvin Albar selaku Direktur Operasional Produksi PT Timah, Suwito Gunawan alias Awi selaku pemilik PT Stanindo Inti Perkasa, Rosalina dan Fani Lingga selaku perwakilan dari PT Tinindo Internusa atas persetujuan dari Henry Lee, Robert Indarto dan Juan Setiogeja almarhum selaku pemilik PT Sari Bina Sentosa, Ikhwan Azwardi, Abdullah Umar Baswedan dan Eko Zuniarto membahas terkait teknis kerjasama meliputi spesifikasi alat pengologaman yang akan digunakan, tenaga kerja, spesifikasi hasil logam yang dihasilkan, sumber pola bima, serta besaran biaya kerjasama. Nimbang bahwa kemudian tanggal 11 September 2018, terdakwa Harvey Mois, Reza Andriansah, Robert Indarto, Suwito Gunawan, Rosalina, Fandi Lingga, Mokhtar Riza Fahli Peter Barani dan Alvin Albar melakukan pertemuan lanjutan di hotel dan restoran Sofia dengan hasil kesepakatan PT Timah menyetujui kerjasama dengan CV Ponus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sari Bina Sentosa dan PT Tinindo Internusa dengan nilai kontrak peralatan pengolahan yang disepakati sejumlah USD 3.700 per ton dengan kadar 98,5%. Nimbang bahwa fakta hukumnya, Alvin Albar menyampaikan kepada Ikhwan Azwardi bahwa Mokhtar Riza Fahli Peter Barani dan Alvin Albar baru selesai rapat dengan pemilik smelter terkait sama dapat sewa peralatan penglogaman dan telah disepakati seharga USD 4.000 per ton khusus untuk PT Refin Bangkatin, sedangkan untuk 4 perusahaan smelter lainnya harga USD Bangkatin sedangkan harga USD 3.700 per ton. Meminta Ikhwan Azwardi dan staf membuat simulasi terkait dengan kerjasama tersebut sebagai kelengkapan syarat administrasi serta sekaligus memerintahkan Ikhwan Azwardi menyiapkan surat perjanjian kerjasama antara PT Refin Bangkatin dengan PT Timah Tbk. Kemudian tanggal 14 September 2018, Suparta selaku Direktur PT Refin Bangkatin dengan Mokhtar Riza Fahli Peter Barani selaku Direktur PT Timah menandatangani perjanjian kerjasama nomor 725 sekian nomor 6066 sekian tentang sewa menyewa pengolahan timah. Setelah PT Refin Bangkatin melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk, berikutnya terdakwa dan para smelter swasta lainnya mengajukan permohonan kerjasama sewa menyewa smelter dengan PT Timah Tbk. Penawaran kerjasama kepada PT Timah tersebut untuk konsep surat penawaran telah disiapkan oleh PT Timah Tbk, yaitu satu CV Ponus Inti Perkasa dengan surat nomor sekian sampai dengan nomor 4 dianggap dibacakan dan termuat lengkap dalam putusan yang kemudian di tanggal 5 Oktober 2018 Mokhtar Riza Fahli Peter Barani selaku Direktur PT Timah menandatangani kerjasama 4 smelter dengan 4 smelter swasta, yaitu kerjasama sewa peralatan pengolahan PT Timah dengan CV Ponus Inti Perkasa dan seterusnya. Yang kedua, kerjasama PT sewa peralatan processing penglogaman antara PT Timah Tbk dengan PT Sari Wiguna Bina Sentosa berdasarkan surat kerjasama nomor sekian dan seterusnya. Kerjasama
sewa peralatan processing pengelolaan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Statindo Inti Perkasa berdasarkan surat kerjasama nomor sekian dan seterusnya. Kerjasama sewa peralatan pengelolaan antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Indonesia berdasarkan surat kerjasama nomor sekian dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan atas kerjasama processing pengelolaan antara PT Timah Tbk dengan 5 smelter swasta di atas, termasuk dengan CV Venus Inti Perkasa dan PT Timah Tbk, tidak dilakukan kajian atau studi kelayakan terlebih dahulu sebelum disepakati kerjasama. Studi kelayakan menjadi penting karena akan diperoleh informasi dari analisis secara rinci atas seluruh aspek yang berkaitan dengan kerjasama processing pengelogaman untuk menentukan kelayakan secara ekonomis dan teknis usaha kerjasama pengelogaman dari kerjasama yang dilakukan sebagaimana kewajiban berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Adapun dokumen studi kelayakan yang dimiliki oleh PT Timah Tbk tentunya studi kelayakan yang berisikan kegiatan pertambangan yang dilakukan sendiri oleh PT Timah Tbk. Studi kelayakan dimaksud belum berisikan studi dan analisa terkait kerjasama kemitraan baik menyangkut perolehan biji timah maupun menyangkut processing biji timah menjadi logam timah. Menimbang bahwa fakta hukumnya 5 smelter swasta yang melakukan kerjasama dengan PT Timah Tbk di atas. Oleh karena kegiatan yang dilakukan smelter swasta dimaksud berupa processing pengelolaan dan pemurnian yang merupakan bagian dari kegiatan industri, maka terhadap masing-masing smelter swasta diwajibkan memiliki izin usaha industri atau IUI sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang izin usaha industri. Fakta hukumnya smelter swasta tidak memiliki izin usaha industri walaupun kemudian terhadap kewajiban memiliki izin usaha industri tidak lagi menjadi kewajiban sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan verifikasi untuk menentukan layak tidaknya perjanjian kerjasama sewa smelter, verifikasi dan kajian tidak dilakukan secara mendalam karena Mokhtar Riza Fahli Fitrbani selaku Dirut Direktur Utama PT Timah Tbk telah menetapkan harga dalam kegiatan sewa smelter itu melengkapi persyaratan administrasi. Ikhwan Azwardi selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi atau P2P dan Dudi Hatari selaku perwakilan dari divisi P2P, Nono Budi Prayitno selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengolahan, Aris Fikri dan Kopdi Saragi selaku perwakilan dari unit Metalurgi, Aim Safi selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Almun Nusana selaku perwakilan dari divisi akuntansi. Hanya simulasi dan dari hasil simulasi disampaikan bahwa harga USD 4.000 di luar harga pembelian timah PT Timah Tbk masih mendapatkan margin sebesar 4% apabila harga logam timah London Metal Exchange Rate Limit di atas USD 19.800 dengan kurs Rp14.500 per USD. Nimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum persidangan untuk tanur yang ada pada smelter PT Timah di unit metalurgi Unmet Muntok Kabupaten Bangka Barat pada bulan September 2018 terdapat 7 unit tanah yang dapat melakukan produksi atau processing pengelogaman timah sehingga kajiannya untuk mengetahui kelayakan secara ekonomis dan teknis usaha kerjasama pengelogaman yang dilakukan dengan 5 perusahaan smelter swasta termasuk dengan terdakwa menggunakan CV Venus Inti Perkasa menjadi penting untuk dilakukan. Terlebih fungsi dari tanur milik PT Timah Tbk dengan fungsi tanur milik smelter swasta adalah sama, yaitu melakukan peleburan atau processing biji timah menjadi logam timah. Tidak dilakukannya kajian ini telah mengakibatkan telah mengabaikan kewajiban melaksanakan kaedah pertambangan yang baik sehingga ditegaskan dalam ketentuan pasal 95 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk dalam melakukan peleburan processing biji timah menjadi logam timah dengan kadar refintin esen 99,9% di unit metalurgi PT Timah Tbk Muntok Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tercantum dalam harga pokok produksi Unmet PT Timah Tbk Muntok Kabupaten Bangka Barat adalah sejumlah USD 900 per ton esen sampai dengan sejumlah USD 1.200 per ton esen dan kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan CV Venus Inti Perkasa dalam perjalanan kerjasama processing pengelogaman PT Timah Tbk dikenakan 1 unit tanur milik CV Venus Inti Perkasa mengalami kerusakan
terdakwa selaku pemilik CV Venus Inti Perkasa mengalihkan sebagian pekerjaan prosesing pemakaman timah kepada PT Bangka Serumpun. Kesepakatan pembayaran dengan PT Bangka Serumpun adalah semula jadi 1.600 per ton SN dengan kadar refin tin SN 99,9%. Sehingganya dari fakta hukum tersebut jelas terlihat bahwa kerjasama PT Timah TBK dengan refin Bangka Tin dengan harga sejumlah USD 4.000 per ton SN dan dengan CV Venus Inti Perkasa PT Stanindo Inti Perkasa, PT Saribiguna Bina Sentosa dan PT Tinindo Internusa dengan harga USD 3.700 per ton SN dengan kadar refin tin SN 98,5% adalah suatu kemahalan harga. Nimang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum di persidangan tanpa adanya adendum terhadap perjanjian kerjasama di mana proses pembelian hingga kadar 99,9% yang awalnya dilakukan PT Timah TBK kemudian serahkan untuk dilakukan oleh smelter swasta PT Refin Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Saribiguna Bina Sentosa dan PT Tinindo Internusa dengan tambahan biaya pembelian yang dibayarkan oleh PT Timah TBK kepada 5 smelter swasta termasuk CV Venus Inti adalah semula USD 255 per ton SN. Walaupun kemudian hingga di akhirnya kerjasama itu bulan Juli 2020 terjadi penurunan harga sewa smelter menjadi USD 2.755 per ton SN ditambah biaya penurunan semula USD 255 per ton SN yang disebabkan turunnya harga timah London Metal Exchange. Tadinya kemahalan harga biaya prosesing pengolahan hingga pemurnian yang dibayarkan kepada CV Venus Inti Perkasa beserta 4 smelter lainnya disebabkan karena kegiatan operasi produksi tidak dioleh suatu kajian sebagaimana pertimbangan atas juga disebabkan tidak diterapkannya azas kepatutan, transparan dan kewajaran yang merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan pasal 611 huruf F Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nimbang berdasarkan fakta hukum dan persidangan adanya program kerjasama dengan 5 smelter swasta termasuk dengan CV Venus Inti Perkasa dimaksud tidak tertuang dalam RKAB tahunan PT Timah TBK untuk tahun 2019. Padahal pembicaraan adanya kerjasama sewa smelter telah dibicarakan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 dan telah ditandatangani perjanjian kerjasama pada tanggal 14 September 2018 dengan PT Refin Bangka Tin dan tanggal 5 Oktober 2018 dengan CV Venus Inti Perkasa termasuk dengan 3 smelter lainnya. Seharusnya program kerjasama dengan smelter swasta tersebut telah dituangkan pada waktu penyusunan RKAB tahun 2019 yang disusun di akhir tahun 2018 untuk kemudian diperolehnya persetujuan sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat 1 huruf B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mengatur bahwa pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, IUPK produksi dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemulihan wajib menyampaikan RKAB tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim RKAB tahunan pada tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan. Artinya menyampaikan RKAB tahun 2019 paling lambat dilakukan PT Timah TBK hingga tanggal 16 November 2018 sejak tanggal 14 September 2018 atau sejak 5 Oktober 2018 sehingga dengan tanggal 16 sampai dengan tanggal 16 November 2018 merupakan waktu cukup menuangkan adanya kerjasama dengan smelter swasta dan RKAB tahun 2019 PT Timah TBK. Dilanjut, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mengatur bahwa PT Timah TBK sebagai pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan termasuk kegiatan eksplorasi kelanjutan sebelum RKAB tahunan IUP operasi produksi disetujui. Artinya kegiatan kerjasama sewa smelter yang dilaksanakan oleh PT Timah TBK dengan PT Refin Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Saribiguna Bina Sentosa dan PT Tinindo Internusa dikarenakan tidak tertuang dalam RKAB tahun 2019 yang telah mendapatkan persetujuan
merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan kerjasama sewa smelter yang tidak tertuang dalam RKAP tahun 2019 telah melanggar ketentuan tentang kewajiban pemegang IUP dan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Menimbang bahwa setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, terdakwa Suwito Gunawan alias Awi, Robert Indarto Fandi Lingga melakukan pertemuan dengan Harvey Muiz. Dalam pertemuan tersebut, Harvey Muiz meminta uang pada terdakwa Suwito Gunawan alias Awi, Robert Indarto Fandi Lingga sejumlah 500 US dollar per metrik ton sampai dengan 750 US dollar per metrik ton dengan alasan adanya biaya pengamanan. Kemudian disepakati untuk mengumpulkan dana pengamanan seolah-olah pemberian biaya corporate social responsibility dengan nilai sejumlah 500 US dollar per metrik ton yang dihitung dari jumlah hasil peleburan timah dengan PT Timah Tbk yang oleh terdakwa kemudian permintaan Harvey Muiz tersebut telah dipenuhi. Pemberian uang dilakukan terdakwa kepada Harvey Muiz adalah sebanyak 8.018.500 US dollar setara dengan nilai sejumlah 122 miliar 59 juta rupiah. Adapun proses pengiriman berdasarkan permintaan Harvey Muiz dilakukan oleh terdakwa melalui rekening money changer atas nama PT Quantum Skyline Exchange yang kemudian oleh Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menyerahkannya kepada Harvey Muiz dalam bentuk mata uang dolar Amerika dengan diantar langsung ke rumah yang berada di Jalan Gunawarman nomor 3133 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau diantar ke kantor PT Refine Bangkatin yang beralamat di Menara TCC Batavia maupun kantor PT Refine Bangkatin yang berada di Plaza Marin, Jakarta, dan sebagian ada yang ditransfer ke rekening Harvey Muiz ataupun rekening pihak lain atas permintaan Harvey Muiz. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah tanda tangan perjanjian kerjasama sewa peralatan processing peleburan dengan smelter swasta termasuk CV Venus Inti Perkasa, gudang smelter swasta memiliki logam timah yang biji timahnya berasal dari wilayah IUP PT Timah Tbk. Untuk pembelian logam timah tersebut, Mohtar Risa Pahlavi tak berani menerbitkan instruksi direksi PT Timah Tbk nomor 252 dan seterusnya tanggal 16 November 2018 tentang kompensasi logam timah yang berisikan 1. Melaksanakan kompensasi logam timah kepada perusahaan smelter swasta yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwi Guna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa yang bermaksud mengembalikan logam timah yang bersumber bijinya dibeli dari masyarakat yang mengambil biji timahnya dari wilayah IUP PT Timah Tbk saat sebelum dilakukannya kerjasama sewa peralatan processing dengan PT Timah Tbk. 2. Bahwa kompensasi usaha terhadap pengembalian logam timah dari perusahaan-perusahaan smelter swasta sesuai dengan spesifikasi sebagaimana poin 4 di atas adalah dengan sejumlah 199 juta per ton SN untuk kompensasi biji timah dan sebesar 61 juta per metrik ton untuk kompensasi biaya peluburan dan pemurnian. Jumlah tonase kompensasi baik biji timah maupun logam timah adalah berdasarkan hasil akhir produksi logam sesuai dengan spesifikasi
yang dibuat dalam 2 kali pembayaran, yaitu biji dan logam. 3. Logam timah yang akan dilakukan kompensasi bukan merupakan bagian dari proses kegiatan sewa peralatan processing pelogaman, namun merupakan pembelian logam timah yang telah ada di gudang masing-masing smelter swasta. Menimbang bahwa fakta hukumnya pembayaran biji timah dan pembayaran logam timah yang terdapat di gudang CV Venus Inti Perkasa sebagaimana tertuang dalam instruksi Direksi PT Timah Tbk nomor 252 tanggal 16 November 2018, yaitu A. Pembayaran biji timah dari Belitung di tahun 2018 oleh PT Timah Tbk kepada CV Venus Inti Perkasa melalui mitra afiliasi, yaitu CV Mega Belitung, dengan total biji timah yang dikirimkan sebanyak 254.717 kg SN dengan total pembayaran sejumlah 50.688.728.093 rupiah. B. Pembayaran pengiriman biji timah yang berasal dari Bangka Belitung CV Venus Inti Perkasa melalui mitra afiliasi, yaitu CV Sumber Energi Perkasa, dengan total biji timah yang dikirimnya yaitu sebanyak 238.905 kg SN dengan total pembayarannya sejumlah 47.540.646 rupiah, dan pembayaran ketersediaan logam yang dimiliki oleh CV Venus Inti Perkasa yang dilakukan pembelian oleh PT Timah pada tahun 2018, yaitu A. Berita acara pemeriksaan PT Timah Tbk tanggal 27 November 2018. PT Timah Tbk pembayaran atas logam timah sebesar 48,89 ton dengan pembayaran sejumlah 2.053.429.000 rupiah. B. Berita acara pemeriksaan PT Timah Tbk tanggal 23 November 2018. PT Timah Tbk pembayaran atas logam timah sebesar 50,494 ton dengan pembayaran sejumlah 3.080.109.600 rupiah. C. Berita acara pemeriksaan PT Timah Tbk tanggal 22 November 2018. PT Timah Tbk pembayaran atas logam timah sebesar 178,809 ton dengan pembayaran sejumlah 10.907.373.400 rupiah. D. Berita acara pemeriksaan PT Timah Tbk tanggal 2 Desember 2018. PT Timah Tbk pembayaran atas logam timah sebesar 269,242 ton dengan pembayaran sejumlah 16.362.786.400 rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk di wilayah IUP PT Timah Tbk, merupakan kewajiban dari PT Timah Tbk untuk melakukan pengolahan dan pemurnian biji timah. Kegiatan pengolahan dan pemurnian tersebut berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara oleh PT Timah Tbk dapat dikerjasamakan dengan badan usaha. Badan usaha dimaksud adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, di mana pengolahan dan pemurnian biji timah hanya dilakukan terhadap biji timah hasil penambangan oleh pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan raya, dan izin usaha pertambangan khusus. Artinya, pengolahan dan pemurnian dilarang dilakukan terhadap biji timah hasil penambangan yang dilakukan oleh penambang yang tidak memiliki izin baik IUP, IPR atau IUPK. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, upaya perolehan biji timah yang kemudian dilakukan prosesing penglogamannya
pengolahan dan pemurnian di masing-masing smelter swasta, termasuk smelter milik CV Venus Inti Perkasa, disepakati mendirikan dan atau menggunakan mitra dari masing-masing smelter, yaitu PT RBT, PT Stanindo Low battery. PT Please Sarina charge. Sentosa, dan PT Tinindo Internusa dan CV Venus Inti Perkasa. Mitra tersebut berbentuk badan usaha CV yang bertugas mengumpulkan biji timah dari para penambang tanpa izin dan para penampung atau kolektor bersumberkan dari wilayah UPPT Timah Tbk dan mengirimkannya kepada masing-masing smelter swasta, dan terhadap pengiriman biji timah tersebut menerima pembayaran dari PT Timah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pembelian biji timah dari penambang tanpa izin yang melakukan penambangan di wilayah UPPT Timah. CV Venus Inti Perkasa dalam pembentukan perusahaan mitra atau terafiliasi tersebut, terdakwa memerintahkan Ahmad Albani, Hasanci, dan Kuan Yung, dan kemudian menunjuk beberapa orang yang dikenal oleh Ahmad Albani dan Kuan Yung untuk diangkat sebagai direktur dan penanggung jawab operasi di masing-masing perusahaan mitra, yaitu CV Sumber Low battery. Please Perkasa, charge. CV Mutiara Jaya Perkasa, dan CV Mutiara Jaya Perkasa. Kegiatan dimaksud bertentangan dengan ketentuan pasal 104 junto pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Menimbang bahwa fakta hukumnya, Hasanci selaku Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa melaporkan perusahaan mitra CV Sumber Energi Perkasa, CV Mutiara Jaya Perkasa kepada PT Timah, dan oleh PT Timah kemudian diterbitkan surat perintah kerja sasa pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan kepada CV Sumber Energi Perkasa, CV Mutiara Jaya Perkasa, dan CV Mutiara Jaya Perkasa. Terdakwa Ahmad Albani, Hasanci, Kuan Yung melalui CV Energi, saya ulangi, melalui CV Sumber Energi Perkasa, Low battery. CV Mega Please Belitung, charge. CV Mutiara Jaya Perkasa, setelah memperoleh SPK kemudian melakukan pembelian saya ulangi lagi, kemudian melakukan pembelian biji timah dari penambang ilegal dan mengirimkan biji timah ke gudang smelter CV Venus Inti Perkasa. Teknis pengiriman biji timah sesuai arahan dari PT Timah, yaitu CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung, dan CV Mutiara Jaya Perkasa meminta surat jalan dari staf PT Timah yang bertugas di CV Venus Inti Perkasa berisikan tonase asal barang derai DU, nomor polisi truk pengangkut, tanggal pengiriman. Terhadap biji timah yang dikirim ke gudang smelter CV Venus Inti Perkasa oleh PT Timah dibuatkan berita acara penerimaan biji timah. Berita acara tersebut kemudian sebagai dasar perhitungan pembayaran oleh PT Timah. Perhitungan terhadap pembayaran Low battery. dan disusun oleh Please PT Timah, charge. kemudian diserahkan untuk dituangkan sebagai invoice atau tagihan menggunakan kop surat CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung, dan CV Mutiara Jaya Perkasa. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, mengatur bahwa izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara dikelompokkan menjadi satu. Saya ulangi, A. IUP eksplorasi dan seterusnya sampai huruf G. IUJP. Pasal 35 ayat 1 mengatur bahwa badan usaha koperasi dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara setelah Low mendapatkan battery. izin usaha di Please bidang charge. pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dan khusus untuk kegiatan pengangkutan berdasarkan pasal 54 junto pasal 53 harus memiliki izin usaha jasa pertambangan khusus pengangkutan. Akan tetapi fakta hukumnya terhadap perusahaan afiliasi dari CV Venus Inti Perkasa di atas, yaitu 1. CV Sumber Energi Perkasa, bahwa CV Sumber Energi Perkasa didirikan dengan akta nomor 21 tanggal 26 Oktober 2018
dibuat di hadapan Notaris Ariwi Bawa SMKN. Pendirian CV Sumber Energi Perkasa dilakukan oleh Ahmad Albani, meminjamkan KTP Abdullah, Tommy dan Juni, kemudian dijadikan pengurus. Abdullah sebagai direktur dan Tommy menggantikan Juni sebagai persero komanditer. Low battery. Please charge. Terdakwa melalui Ahmad Albani dibuatkan rekening atas nama perusahaan CV Sumber Energi Perkasa. Spesimen tanda tangan rekening tersebut menggunakan tanda tangan Abdullah selaku direktur CV Sumber Energi Perkasa. Dibuatkan surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2018. Abdullah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening Bank Mandiri CV Sumber Energi Perkasa nomor rekening 1690001555991, bahwa Hasanci selaku Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa mengirimkan surat keterangan yang ditujukan kepada Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah dengan nomor 031 tanggal 9 Oktober 2018, dibuat Big Date berisikan menyetujui untuk menerima biji timah dari lokasi Low wilayah battery. PT Timah Please charge. yang dikirim ke lokasi processing pengelokaman CV Venus Inti Perkasa untuk wilayah Bangka. Untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam penerbitan SPK dari PT Timah, Ahmad Albani meminjam KTP Desa Pahlevi Antasari dan dijadikan penanggung jawab operasional dalam kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan. Bahwa kemudian persyaratan administrasi untuk surat perintah kerja tidak terpenuhi karena tidak adanya izin usaha jasa pertambangan khusus pengangkutan, Ahmad Asfani selaku Kepala Unit Penambangan Darat Bangka selaku Kepala Teknik Tambang PT Timah tetap menerbitkan surat perintah kerja nomor 21, nomor 22, nomor 23, dan nomor 24 tanggal 9 Low battery. Please 2018 charge. yang ditandatangani oleh Ahmad Asfani dan Abdullah selaku Direktur CV Sumber Energi Perkasa dengan daerah ukur atau lokasi tambang tertera dalam SPK yang diterbitkan oleh PT Timah. Bahwa pengiriman biji timah yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Albani, Kwan Yung, dan Hasan Chi menggunakan CV Sumber Energi Perkasa selama periode 2018-2021 sebanyak 9.456.680 kg per SN dengan kadar timah sebesar 68% sampai dengan 70%. Setiap pengiriman tidak pernah dilakukan pengecekan dan pengawasan oleh Ahmad Tarmizi selaku Kepala Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Induk, serta Andri Wansyah, Saiful Arafik, dan Eko Setiawan selaku Low battery. Please pengangkutan. charge. Ahmad Tarmizi dan Andri Wansyah hanya datang ke pabrik smelter CV Venus Inti Perkasa untuk melakukan commissioning serta diminta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan atau berita acara pengangkutan sisa pengolahan sampai dengan selesainya dilakukan penimbangan di smelter CV Venus Inti Perkasa. Bahwa setelah data mengenai pengiriman biji timah selesai dicantumkan, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan, berita acara pengangkutan sisa pengolahan oleh CV Venus Inti Perkasa yang ditandatangani oleh Dedi Kirana selaku pegawai CV Venus Inti Perkasa dan merangkap membuat pernyataan perwakilan dari CV Sumber Energi Perkasa. Selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengangkutan serta Kepala Bidang Pengawasan dan Pengangkutan dan Koordinator Pengamanan PT Timah. Bahwa pengelolaan keuangan baik pembayaran maupun penerimaan Low battery. sumber Please energi charge. sepenuhnya dikendalikan oleh terdakwa. Sedangkan untuk pengiriman biji timah dari CV Sumber Energi Perkasa dikendalikan oleh Ahmad Albani melalui Kwan Yung dengan cara melakukan penambangan sendiri oleh Kwan Yung menggunakan peralatan tambang berupa ekskavator, bulldozer, alat pompa hisap, dan peralatan tambang lainnya. Bahwa selain melakukan penambangan di kawasan wilayah IUP PT Timah, terdakwa juga memberikan modal kepada penambang ilegal atau kolektor dan melakukan perolehan biji timah dari kolektor atau penambang ilegal, diantaranya
Husni Suyatno alias Aswi Kopal Akyong atau Akin, Edo Aceh Rustam Masri dan Mehmet yang merupakan kolektor atau penambang ilegal di wilayah IPPT Timah melalui perantaraan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh terdakwa dan Abdullah tidak pernah memberi kuasa kepada Suyana Low battery. Please charge. dan penerimaan dari PT Timah, bahwa kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah hanya dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi untuk kegiatan pengiriman biji timah atas kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan dan dilakukan pembayarannya oleh PT Timah kepada CV Sumber Energi Perkasa dilakukan hingga tahun 2021. Dilanjutkan, CP Mega Belitung bahwa terdakwa Ahmad Albani, Kuangyu alias Buyung dan Hasan Ci alias Asin untuk mendirikan CP Mega Belitung berdasarkan Akta nomor 16 tanggal 1 November 2018 tentang perubahan anggaran dasar peraturan Komite CP Mega Belitung yang dibuat di hadapan Notaris Erwin SHM MKN dengan menunjuk Hasbi Hada sebagai direktur yang merupakan Low battery. Please charge. alias Ahyan alias Ahyun Belitung yang merupakan salah satu kolektor biji timah dari Kabupaten Belitung beserta dengan Tasya Anisha sebagai persero komunitas, bahwa Ahmad Albani membuat rekening CP Mega Belitung lalu terdakwa melalui Ahmad Albani memerintahkan kepada Helda Ningsi untuk membuat surat kuasa tanggal 26 November 2018. Helda Ningsi memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang di rekening Bank Mandiri CP Mega Belitung dengan nomor rekening 16,9 dan seterusnya. Bahwa Ahmad Albani mengajukan permohonan minta kerjasama pengangkutan kepada Direktur PT Timah dengan surat nomor 01 dan seterusnya tanggal 17 Oktober 2016 dan kemudian oleh Hasan Ci selaku Direktur Utama CPP Nusinti Perkasa mengirimkan surat yang ditujukan kepada Alwin Alba dengan surat nomor 031 dan seterusnya tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat dari tanggal mundur atau backdate yang ditandatangani oleh Hasan Ci alias Asin selaku Direktur Utama CPP Nusinti Perkasa berisikan menyetujui untuk menerima biji timah dari lokasi wilayah IUPT Timah Tbk Low battery. Please charge. untuk wilayah Belitung. Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam penerbitan surat perintah kerja atas PK dari PT Timah Tbk, Ahmad Albani meminjam KTP Supriyadi untuk dijadikan penanggung jawab operasional atau PJO dalam kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan atau SHP. Dan oleh Sali Samsuri selaku unit produksi Belitung dan mengangkat selaku kepala teknik dari PT Tambang Timah Tbk melihat persyaratan administrasi walaupun tidak ada izinnya usaha dari jasa penambangan khusus pengangkutan tetap menerbitkan SPK nomor 02 dan seterusnya tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Ali Samsuri, SPK nomor 07 UPB dan seterusnya tanggal 21 Agustus 2019, SPK nomor 04 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2019, SPK nomor 12 dan seterusnya tanggal 21 November 2019, SPK 05 dan seterusnya tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Low battery. SPK nomor Please 14 charge. dan seterusnya tanggal 21 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Anton Saputra serta tanda tangan oleh Helda Ningsi selaku Direktur CP Mega Belitung dengan daerah ukur atau lokasi tambang tertera sebagaimana dalam SPK yang diterbitkan oleh PT Timah Tbk. Bahwa terdakwa memberikan modal kepada penambang atau ilegal atau kolektor dan melakukan perolehan izin timah dari kolektor penambang ilegal di dalam PT Timah Tbk melalui perantaraan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh terdakwa. Dan adapun dari total keseluruhan biji timah yang diterima selama periode 2019 sampai dengan 20 yang telah dilakukan pengiriman adalah sebanyak 7 juta sekian kilogram per SN dengan kadar timah sebesar 68% sampai dengan di atas 70%. Adriansa selaku Kepala Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Kabupaten Belitung dan Teguh Api selaku Kabak Pengangkutan tidak pernah melakukan pengawasan atas penambangan yang dilakukan di wilayah IUPT Timah. Andriansa dan Teguh Api hanya datang ke pabrik smelter PT Menara Cipta Mulia Low battery. untuk melakukan Please pemeriksaan. charge. Dimintai untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan berita acara pengangkutan dari sisa hasil pengolahan. Bahwa setelah data pengiriman biji timah selesai dibuat, PT Timah Tbk menerbitkan berita acara pemeriksaan, berita acara pengangkutan sisa pengelolaan dan ditandatangani oleh Suyana selaku pembuat pernyataan perwakilan dari CP Mutiara Jaya Perkasa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengangkutan serta Kepala Bidang Pengawasan dan Pengangkutan yang berkoordinasi dengan pengamanan PT Timah Tbk, yaitu
Helda Ningsih tidak pernah memberikan kuasa kepada Suyana untuk ditandatangani invoice dari penerimaan dari PT Timah Tbk. 3. CP Mutiara Jaya sebagaimana di dalam relokasi terhadap dari PT Mega Belitung yang telah dipertimbangkan, yang artinya menerbitkan surat perintah kerja jasa borongan pengangkutan dari sisa hasil pengelolaan dari Sipanel Perkasa, CP Mutiara Jaya Perkasa, CP Mutiara Jaya Perkasa yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral melanggar ketentuan pasal 34 ayat Low 1 battery. Peraturan Please Menteri charge. Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan dari kegiatan usaha pertambangan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama nomor 738 dan seterusnya, nomor 02 dan seterusnya, tanggal 5 Oktober 2018 antara PT Timah Tbk dengan CPP Nusantara Perkasa, proses pengelolaan dan pemurnian untuk biji timah yang diperolehkan dari PT Timah Tbk yang berada di Belitung Timur, terdakwa menggunakan tanus sebagai pada semester Power off. terdakwa, yaitu
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal